Baik, assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesehatan walafiat. Untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang kondisi geografis negara di kawasan Asia Tenggara. Tema 1, subtema 1, kelas 6 semester 1. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Yang kita bahas negara yang di Asia Tenggara yang pertama yaitu negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia, benderanya merah putih. Kalian tentu tahu. Kemudian ibu kotanya yaitu Jakarta, ya. Nah, untuk kondisi geografis Indonesia bagaimana? Nah, seperti inilah Indonesia dengan geografisnya, ya. Ini adalah peta negara Indonesia yang saya centang. Ini Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, dan lain-lain. Di wilayah Indonesia ini terdapat 17.504 pulau, ya, besar dan kecil itu jumlahnya 17.504 pulau. Karena banyaknya itu maka Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia itu di sini, anak-anak. Nah, di sini Samudra Hindia, Pasifik itu di sini. Ya, ini adalah Samudra Pasifik. Serta dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Benua Asia itu terdapat di sini, ya. Jadi kalau ke utara ini, yaitu ada benua Asia. Di selatannya sini ada benua Australia. Ya, di sekitar sini nanti ada benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua sabuk pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, Sirkum Pasifik itu adalah sabuk pegunungan yang terdapat mulai dari Maluku ini terus ke utara, nah, sampai Filipina, sampai Jepang. Nah, itu namanya Sirkum Pasifik. Untuk Sirkum Mediterania itu yang ada di Pulau Jawa, Sumatera sampai ke daratan Asia. Nah, itu disebut Sirkum Mediterania. Akibatnya Indonesia memiliki banyak gunung. Nah, karena kita tuh dilingkupi oleh dua sirkum, maka kita banyak gunung dan pegunungan. Selain lautan yang luas, Indonesia juga mempunyai banyak sungai besar dan kecil serta danau. Kalian tentunya sudah tahu, ya, banyak sungai-sungai yang terdapat di Indonesia, seperti sungai terpanjang itu adalah Kapuas, terus kemudian ada Sungai Musi, di Jawa ada Bengawan Solo, nah di daerah kita ada Berantas. Nah, itu adalah beberapa nama-nama sungai yang banyak, ya. Itu untuk Indonesia. Nah, ini adalah salah satu potensi alam kita, ya. Ini adalah Kepulauan Raja Ampat. Nah, karena bentuknya itu adalah negara pulau kita, maka pulau-pulau kita itu sangat indah. Contohnya ini adalah Kepulauan Raja Ampat yang terdapat di Papua, ya. Dan ini sangat terkenal sekali. Yang terdapat di Papua namanya Kepulauan Raja Ampat. Itu. Yang kedua yaitu negara Malaysia, tetangga kita yang ada di utara. Ini adalah bendera Malaysia, terus ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Tuh. Bagaimana kondisi geografisnya? Untuk Malaysia, kondisi geografisnya adalah seperti ini, ya. Wilayah Malaysia itu dipisahkan oleh Laut Tiongkok. Dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan. Nah, namanya Laut Tiongkok Selatan yang ini, ya.
Ini namanya Laut Tiongkok Selatan. Nah, wilayah Malaysia itu ada dua, Malaysia Barat dan Malaysia Timur ini. Tuh, jadi ada dua. Dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Selat Karimata di sini ya, Selat Karimata itu di bawah nih, di Indonesia, miliknya Indonesia. Itu adalah Selat Karimata. Kalau di sini Laut Tiongkok. Wilayah barat terletak di Semenanjung Malaya. Jadi yang barat ini namanya di Semenanjung Malaya. Kemudian wilayah timur terdapat di Pulau Kalimantan. Jadi di Pulau Kalimantan di Indonesia. Jadi berbatasan dengan Indonesia langsung ini ya. Yang ini Malaysia, yang putih ini Indonesia ya, Kalimantan itu. Selanjutnya, wilayah Malaysia bagian timur sebagian besar berupa pegunungan. Jadi yang sini banyak gunung ya. Antara lain ada gunung yang tertinggi itu Gunung Kinabalu. Tuh, gunung api itu ya. Tuh, kemudian bagian barat beragam kenampakan alamnya, yaitu dataran, rawa, pantai, perbukitan dan pegunungan. Kalau di barat ini macam-macam ya. Ada rawa, ada pantai, ada bukit, ada gunung. Sungai yang mengalir di Malaysia Barat adalah Sungai Pahang. Ada Sungai Pahang dan Sungai Perak. Itu yang ada di barat. Kemudian sedangkan Sungai Rajang mengalir di Malaysia Timur. Di sini ada namanya Sungai Rajang. Itu untuk kondisi geografis Malaysia. Nah, ini adalah Gunung Kinabalu, salah satu gunung di Malaysia. Tuh. Yang ketiga adalah negara Singapura. Negara yang kecil di wilayah Asia Tenggara tapi sangat maju sekali ya, terutama dari perdagangan. Tuh. Nah, ini adalah Pulau Singapura ya, Pulau Singapura. Pulaunya kecil ini ya. Jadi kalau ini adalah wilayahnya Malaysia, yang di sini ada Indonesia. Nah, di sini ada Kalimantan. Nah, di tengah-tengah nih kecil ini. Nah, ini adalah Pulau Singapura. Tuh. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa dataran rendah. Jadi semuanya dataran rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan dengan puncak Bukit Timah. Bukit Timah namanya tertinggi ya. Berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat laut dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di daratan Singapura seperti Sungai Keranji dan Sungai Kalang. Sungai Kalang ini sungai yang terpanjang di Singapura. Tuh. Itu untuk kondisi Singapura. Nah, ini adalah gambaran dari Bukit Timah tadi ya. Bukit Timah, bukit tertinggi di daerah Singapura. Tuh. Selanjutnya yang keempat adalah Thailand. Thailand itu ibu kotanya adalah Bangkok. Ya, kalau Singapura tadi Singapura sama Singapura. Nah, kalau Thailand ini ibu kotanya Bangkok, benderanya seperti ini. Untuk kondisi alamnya, yaitu Thailand ini petanya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Di sini ada Malaysia yang kita bahas tadi. Ada Malaysia, kalau Indonesia di bawahnya sini. Nah, kalau ini adalah Kamboja, Laos, ya, ini Myanmar. Nah, ini Thailand yang berwarna hijau ini wilayahnya. Pegunungan dan perbukitan berada di sebelah tenggara. Di bagian selatan terdapat Semenanjung Malaka. Di sebelah selatan pegunungan utara juga terdapat dataran rendah. Sungai Chao Phraya terletak di bagian tengah Thailand yang merupakan dataran rendah yang subur. Jadi dataran rendah yang paling subur di Thailand itu adalah di sekitar Sungai Chao Phraya ini, sekitar Sungai Chao Phraya. Di bagian timur terdapat Sungai Mekong. Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan negara Laos. Di bagian timur laut terdapat Plato Korat yang merupakan wilayah yang kurang subur. Jadi Thailand ini wilayahnya yang paling subur itu adalah di daerah Sungai Chao Phraya yang ada di tengah negara ini ya. Tuh. Nah, ini adalah gambaran Sungai Chao Phraya. Jadi sungainya itu berada di tengah-tengahnya kota. Ini sekitar ini kotanya.
tengah-tengahnya ada lautnya, ya, ada sungainya ya, namanya Sungai Chao Phraya. Tuh. Selanjutnya negara Filipina. Filipina ini benderanya, Filipina itu ibu kotanya adalah Manila, ya, ibu kota Manila. Nah, ini adalah pulau Filipina. Negara Filipina itu juga negara kepulauan seperti kita Indonesia, tetapi pulaunya tidak sebanyak Indonesia, ya. Tuh. Sebagian wilayahnya terdiri atas serangkaian pegunungan. Jadi banyak gunungnya kalau di Filipina itu. Pegunungan Sirkum Pasifik yang dilewati dari Indonesia tadi, ya. Indonesia tadi kan Sirkum Pasifik dan Mediterania. Nah, Pasifik ini juga melewati Filipina, yang membagi Filipina menjadi dataran pantai barat dan timur yang sempit. Sungai di Filipina pendek berarus deras yang berkelok-kelok sehingga tidak dapat dilayari oleh manusia. Jadi sungai-sungainya kecil, tidak bisa dibuat pelayaran. Tuh. Nah, yang paling banyak di Filipina itu adalah gunung-gunung berapi karena dilewati oleh Sirkum Pasifik itu. Nah, ini adalah gambaran gunung berapi di Filipina. Nah, kalau meletus seperti ini, ini adalah Gunung Mayon namanya, ya. Gunung Mayon itu salah satu gunung berapi di Filipina. Yang selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Ini benderanya, kemudian ibu kotanya adalah Bandar Sri Begawan. Itu ibu kota dari Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Ini juga termasuk negara kecil tapi makmur, ya, masyarakatnya makmur. Nah, terdapat di wilayahnya di pulau kita, ya, di Pulau Kalimantan, sama seperti Malaysia Timur. Tuh, jadi Brunei Darussalam ini terdapat di Pulau Kalimantan ini, ya. Nah, kalau ini Malaysianya, nah, bawahnya sini selatannya ini adalah Indonesia, ini di Pulau Kalimantan. Seluruh daratan Brunei Darussalam dikelilingi oleh wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Jadi dikelilingi oleh Sarawak ini. Brunei itu dikelilingi oleh Sarawak. Tuh. Wilayahnya memiliki dataran rendah dan pantai berawa di bagian barat dan perbukitan di bagian timur. Sungai terpanjang di Brunei Darussalam adalah Sungai Belait. Jadi di Brunei itu sungai yang paling panjang adalah Sungai Belait. Nah, perlu kamu ketahui bahwa Brunei Darussalam ini mempunyai atau kaya akan minyak bumi dan gas alam. Jadi pendapatan negaranya paling banyak dapat dari situ, makanya dia menjadi negara yang makmur. Tuh. Selanjutnya ini adalah gambaran Sungai Belait yang terdapat di Brunei Darussalam. Tuh. Yang ketujuh ada negara Vietnam. Ini adalah bendera negara Vietnam. Ada warna merah, kemudian tengahnya bintang berwarna kuning. Tuh. Nah, negara Vietnam itu adalah wilayahnya. Wilayahnya ini berada di sepanjang garis pantai ini, ya. Jadi di pinggir pantai ini. Ini Laut Cina ini, ya, Laut Cina Selatan, Laut Tiongkok Selatan tadi. Itu wilayahnya Vietnam adalah ini wilayahnya Vietnam. Keadaan alam Vietnam bervariasi, antara lain terdiri atas bukit, gunung, hutan lebat, dan dataran rendah. Di sebelah tenggara terdapat dataran tinggi Yunan dan dataran tinggi Annam. Delta Sungai Merah berada di sebelah utara. Nah, di sini karena bermacam-macam itu ada bukit juga, gunung, hutan, dan dataran rendah. Ya, dataran yang paling tinggi adalah dataran tinggi Yunan namanya, ya, Yunan, dan dataran tinggi Annam. Ini gambaran dari dataran tinggi Annam. Jadi berupa gunung yang tinggi begini adalah gambaran dari dataran tinggi Annam. Selanjutnya yang ke-8 adalah Laos. Ini adalah benderanya, ada biru, merah, kemudian ada putih di tengahnya. Ini, ya,
seperti bulan itu. Wilayah Laos itu di tengah-tengah. Jadi Laos ini disebut sebagai negara yang tidak punya pantai, karena dia di tengah-tengah yang dibatasi oleh negara-negara yang lain. Tuh. Wilayah Laos tidak mempunyai batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Jadi di utara Laos ini negara Tiongkok, di selatannya ini negara Thailand, ya. Terus di timurnya ini negara Vietnam, ya. Kemudian yang selatan sini itu adalah negara Kamboja. Jadi dia diapit oleh 4 negara, jadi berada di tengah-tengah. Makanya dia tidak mempunyai laut dan tidak mempunyai garis pantai. Itu negara Laos. Secara umum wilayah Laos bergunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Sebagian besar wilayah Laos merupakan dataran tinggi dan pegunungan Cordillera Annam di bagian utara. Dataran rendah hanya berada di bagian selatan dan barat daya. Sungai Mekong mengalir dari wilayah barat daya sampai ke arah tenggara. Daerah sekitar Sungai Mekong adalah daerah tersubur sekalipun terdapat di Laos, ya. Tuh, jadi Sungai Mekong nanti sungainya panjang sekali dari Tiongkok itu ke Laos, ke Thailand, ke Kamboja, ya. Jadi di Tiongkok nanti di Laos ini dilalui oleh Sungai Mekong. Yes, akibat dari Sungai Mekong inilah daerah ini menjadi subur, ya. Daerah yang paling subur itu daerah yang dilewati oleh Sungai Mekong. Tuh, selanjutnya ini adalah gambaran Sungai Mekong, ya. Sungai Mekong yang terdapat di Laos, sangat luas sekali Sungai Mekong. Tuh. Yang ke-9 adalah Myanmar. Myanmar ini benderanya yang baru. Myanmar itu ada 3 warna, ya, kuning, hijau, merah, kemudian ada bintang di tengahnya itu. Myanmar. Nah, ini adalah negara Myanmar. Untuk petanya, wilayahnya Myanmar itu adalah yang putih ini. Nah, sebelah baratnya ini ada India, sebelah utaranya ini ada Cina atau Tiongkok, ada berbatasan dengan Laos juga, terus kemudian berbatasan dengan Thailand, yang paling selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, ini adalah negara Myanmar. Keadaan alam Myanmar berupa dataran rendah hingga pegunungan. Pegunungan di bagian barat Myanmar adalah pegunungan Arakan. Dataran rendahnya merupakan bagian dari delta Sungai Irrawaddy dan Sitang di bagian tengah. Di bagian selatan pesisir pantai berupa pantai berbatu karang. Jadi mayoritas di Myanmar ini adalah ada dataran rendahnya dan ada pegunungan. Tuh, pegunungan tertingginya pegunungannya adalah pegunungan Arakan. Kalau dataran rendahnya ada sungai atau delta dari Sungai Irrawaddy dan Sitang. Itu untuk negara Myanmar, ya. Nah, ini adalah pegunungan Arakan, gambaran dari pegunungan Arakan, dataran tinggi di Myanmar. Yang terakhir ada negara Kamboja. Kamboja benderanya seperti ini, biru, merah, dan biru lagi. Kemudian ada gambarnya apa ini, pura, ya, pura. Tuh. Ini adalah wilayahnya Kamboja. Di sebelahnya barat ini ada Thailand ini, ya, yang putih ini Kamboja. Yang ini tadi Laos, yang timurnya ini Vietnam. Lalu yang selatannya ini Laut Cina Selatan itu, ya. Ini adalah negara Kamboja. Sebagian besar wilayah Kamboja merupakan dataran rendah dan dataran tinggi yang bergelombang di bagian timur.
Di bagian barat laut terdapat dataran lacustrin. Dataran ini terbentuk akibat banjir di sekitar Danau Tonle Sap. Sungai Mekong adalah sungai terbesar yang melewati negara Kamboja. Ya, di Kamboja ini ada wilayah di Danau Tonle Sap yang terkenal Danau Tonle Sapnya, kemudian ada Sungai Mekong. Sungai Mekong yang tadi saya jelaskan mengalir dari Tiongkok, Laos, Thailand sampai ke Kamboja ini. Itu untuk Sungai Mekong. Nah, ini adalah gambaran dari Danau Tonle Sap yang ada di Kamboja. Itu anak-anak 10 keadaan geografis di wilayah Asia Tenggara yang mungkin juga ada yang hampir sama dengan negara kita dan ada juga yang berbeda. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video ini, kalian untuk memperdalam pengetahuannya kalian bisa kerjakan soal di Quizizz ya. Quizizz dengan alamatnya ini https://quizizz.com join GC sama dengan, nah kalau mau masukkan kode ini saja 05171238 tuh ya, nanti bisa dikerjakan langsung di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.